Ini 3 hal yang kalau lo lakuin, itu gue jamin 1000% bakal nyelesain masalah belibet lo. Oke, sebelumnya gue bakal jelasin dulu. Masalah belibet itu bisa berasal dari 3 proses tahapan komunikasi. Pertama, otak lo itu harus mikirin ide abstrak yang bakal lo bicarakan. Contoh, lo pengen ngomong tentang apa? Misalnya kayak filsafat, atau mungkin stoikisme, atau mungkin let's say sport, atau mungkin bisnis, atau mungkin apa. Intinya topik apa sih yang pengen lo bicarakan? Ketika lo udah nemuin topiknya, otak lo bakal masuk ke fase yang kedua dalam fase encoding ini. Nama saya itu nama encoding. Yang kedua, otak lo bakal mengubah topik abstrak tersebut menjadi struktur. Nah, yang bisa lo lakuin adalah lo bisa membuat otak lo terbiasa berpikir terstruktur dengan cara melatih otak lo dengan menulis. Kebiasaan menulis terstruktur yang diawali dengan opini utama, pendukung, dan juga rangkuman, dan lo lakuin ini dalam 30 hari ke depan. Setiap hari itu 1 kali membahas topik apapun, bebas, begitu misalkan stoikisme lah, lo setuju dengan gue atau enggak, atau mungkin bisnis, atau mungkin let's say lo setuju juga dengan korupsi Pertamina yang dilakuin gitu kan. Intinya lo ngebahas topik sesuatu dengan struktur utama, opini pendukung, dan juga rangkuman. Ini kalau lakuin nanti ke depan, itu bakal bikin otak lo terbiasa berpikir terstruktur, sehingga bakal membantu menurunkan kadar belibet lo. Karena belibet itu berasal dari struktur pembicaraan lo yang gak jelas. Oke, ini yang pertama ya, untuk bagian terstruktur. Bagian yang kedua yang sering banget bikin lo belibet itu adalah mediumisasi kata-kata. Bang, oke, mediumisasi kata-kata itu apa? Mediumisasi kata-kata adalah ketika otak lo sudah menyusun, ini opini utama gue, ini opini pendukung gue, ini rangkuman gue. Otak lo setelah punya struktur ini, itu bakal memilih kata yang tepat untuk menyampaikan struktur pesan lo. Nah, yang terjadi seringkali adalah ketika lo belibet, otak lo tuh nggak menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan struktur bicara lo. Yang bisa lo lakukan dari sini adalah baca banyak banget hal, baik itu buku, baik itu artikel, baik itu berita, baik itu buku sejarah, baik itu apa. Apapun itu, gue saranin, kalau gue pribadi lebih suka baca buku filsafat, terutama yang non-fiksi, dan yang fiksi, itu misalkan Fyodor Dostoyevsky, gue suka banget, Crime and Punishment. Ketika lo membaca, lo bakal banyak banget dapat kosakata baru. Kosakata baru membuat kosakata lo menjadi lebih luas lagi. Ketika kosakata lo luas, lo memiliki lebih banyak kata untuk menggambarkan isi struktur bicara lo, baik dari opini utama, pendukung, dan juga rangkuman. Oke. Nah, lo bisa belajar konsep yang lebih mendalam lagi kayak gini di kursus gue, namanya Stanley Academy. Dimana di kursus gue, lo bakal belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet dalam 30 hari doang. Overall sekarang udah ada 850 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis. Lo bisa cek aja kursnya di stanleyacademic.com.